Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan ruang kolaborasi pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adisa Mustika Duhendrawati, kemudian ada rekan saya Ainun Nashiroh, Devi Rahmawati, dan juga Nizar Mahardika Ismail. Yang pertama yang akan kami bahas adalah pembelajaran menggunakan buku teks. Kasus yang pertama yaitu ilustrasi pertama, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan hasil pembelajaran. Kemudian, ilustrasi yang kedua, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Dari kedua ilustrasi tersebut, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Nah, pada kedua ilustrasi tersebut, jadi yang sering kami lakukan sebagai seorang pendidik adalah ilustrasi yang pertama, di mana buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan mengacu pada hasil pembelajaran. Selain itu, buku teks digunakan guru untuk menjawab atas kebutuhan peserta didik sebagai pengetahuan awal bagi mereka. Buku ini hanya sebagai salah satu sumber belajar, sedangkan penentu kegiatan pembelajaran adalah guru. Dan proses pertimbangan keadaan dan karakteristik peserta didik diawali dengan memahami karakteristik yang ada pada peserta didik. Kemudian dapat menggunakan buku teks sebagai salah satu solusi dalam pemenuhan kebutuhan peserta didik tersebut dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, tujuan yang spesifik inilah kemudian menjadi patokan atau pedoman bagi guru dalam merencanakan proses pembelajaran. Dari kedua ilustrasi tadi, ilustrasi yang paling cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian menurut kelompok kami adalah ilustrasi yang pertama. Karena dalam proses pembelajaran, buku merupakan salah satu sumber belajar, rujukan untuk mengkaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran akan tetap terarah dalam proses pembelajaran. Namun, dalam proses pembelajaran, buku merupakan salah satu sumber belajar karena dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, perlu diberikan bahan ajar yang beragam yang bermanfaat pada proses pendalaman materi. Salah satu sumber belajar yang dapat menjadi opsi peserta didik sebagai referensi yaitu media sosial YouTube. Sehingga sebagai guru, kita perlu memfasilitasi setiap kebutuhan belajar peserta didik untuk dapat menentukan pengetahuan dari berbagai sumber yang bisa diakses oleh peserta didik. Kasus kedua, ilustrasi yang pertama, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari ilmuwan sebagai konten buku teks. Kemudian ilustrasi yang kedua, penilaian terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah atau lembar kerja peserta didik, namun masih terkait erat dengan konten buku teks. Ilustrasi yang sering digunakan yaitu ilustrasi yang pertama, di mana kami melakukan penilaian bukan pada pengetahuan atau keterampilan peserta didik saja. Pembelajaran dikatakan telah memberikan dampak positif bagi peserta didik apabila mereka telah menunjukkan sikap yang baik terhadap pembelajaran seperti memiliki ketertarikan untuk mengikuti setiap pembelajaran di kelas. Menurut kelompok kami, yang sesuai dengan peserta didik kekinian yaitu ilustrasi yang kedua. Karena seperti yang telah dijelaskan oleh kami sebelumnya, penilaian akan seorang peserta didik tidak boleh hanya dilihat dari tingkat pengetahuan atau keterampilannya saja, akan tetapi dilihat dari sikapnya juga. Peserta didik pada zaman sekarang yang menggunakan kurikulum merdeka dengan konsep pembelajaran berpihak pada peserta didik, menjadikan seorang guru dapat leluasa dalam menentukan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Kasus yang ketiga, ilustrasi yang pertama, buku teks yang digunakan untuk mengungkapkan, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja di dalam subjek.
Ilustrasi yang kedua, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks, pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat dalamnya, sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Ilustrasi yang sering kami lakukan adalah ilustrasi yang pertama, karena dalam proses pembelajaran sebagai guru tidak terpaku pada satu sumber belajar atau buku teks. Nah, pada proses pembelajaran yang sering kami gunakan yaitu memanfaatkan teknologi untuk mencari sumber belajar lainnya seperti dalam bentuk digital ataupun cetak. Menurut kelompok kami, ilustrasi 1 cocok dan sesuai dalam proses pembelajaran terhadap peserta didik kekinian. Dalam prosesnya, buku teks digunakan sebagai landasan dalam mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam proses pembelajaran, di mana sumber belajar abad 21 dapat menggunakan berbagai media dan teknologi sebagai rujukan pembelajaran sehingga eksplorasi itu akan lebih luas dan tidak terbatas pada buku teks saja. Kasus keempat, ilustrasi pertama, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian, ilustrasi yang kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Ilustrasi yang sering kami lakukan adalah ilustrasi yang kedua, karena penggunaan buku teks sebagai media pembelajaran biasanya sudah tersusun sesuai dengan urutan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai peserta didik. Jadi, biasanya teks dibaca urut sesuai dengan penomorannya. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok untuk peserta didik kekinian yaitu ilustrasi yang pertama, di mana buku teks tidak digunakan berdasarkan penomoran. Urutan pencapaian tujuan pembelajaran oleh masing-masing peserta didik seringkali akan ada perbedaan sehingga tidak urut. Nah, hal tersebut menunjukkan buku teks bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Kasus kelima, ilustrasi yang pertama, buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar, di mana buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Kemudian, ilustrasi yang kedua, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan, misalnya tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Ilustrasi yang sering kami lakukan yaitu ilustrasi yang pertama, karena sesuai dengan keadaan yang biasanya terjadi pada pembelajaran dengan menggunakan satu sumber belajar sesuai dengan silabus ataupun kompetensi dasar yang dibutuhkan. Seperti yang sudah disediakan oleh sekolah, yaitu buku dari Satuan MGMP, buku terbitan Erlangga, dan buku teks lainnya. Ilustrasi yang kedua, menurut kelompok kami, cocok diterapkan pada pembelajaran saat ini, karena buku teks yang merupakan salah satu sumber belajar primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan, misal tidak menggunakan media massa, media sosial, dan juga media lainnya. Proses pembelajaran dengan menggunakan buku teks saat ini diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Hal tersebut sesuai dengan proses pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Nah, kesesuaian tersebut dapat menjadi ciri khas dari pembelajaran paradigma baru, yaitu yang pertama, peserta didik memiliki sifat kritis terhadap sesuatu hal yang mereka pelajari. Yang kedua, proses kegiatan pembelajaran lebih kepada proyek atau menganalisis suatu masalah. Kegiatan berbasis permasalahan mengambil suatu sumber untuk diteliti dan dikritik sesuai dengan perkembangan ke arah kreatif dan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Berikut ini daftar rujukan yang kami telaah untuk menganalisis presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.